Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya, dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Pada suatu hari, Abu Nawas mendapat pekerjaan sampingan sebagai pengantar paket untuk seorang pedagang kaya. Tugasnya sederhana, mengantar dua kotak ke dua alamat yang berbeda. Kotak pertama berisi pakaian mahal untuk seorang pejabat. Kotak kedua berisi makanan sisa untuk diberikan kepada pengemis tua yang tinggal di pinggir kota. Namun, entah karena terlalu banyak berpikir atau sengaja iseng, Abu Nawas menukar kedua paket itu. Pakaian mahal diberikan kepada pengemis, sedangkan makanan sisa dikirim ke rumah pejabat. Keesokan harinya, pedagang kaya itu datang dengan wajah marah besar. "Hei Abu Nawas, kenapa kau kirim paket terbalik? Pejabat itu sangat marah padaku, dan si pengemis malah datang memuji-muji." Abu Nawas dengan santai menjawab, "Oh, maaf Tuan, tapi mungkin itu memang kehendak Tuhan." "Apa maksudmu?" bentak si pedagang emosi. Abu Nawas tersenyum. "Bukankah lebih masuk akal kalau pengemis diberi pakaian bagus agar bisa tampil layak? Dan pejabat yang tiap hari berpesta, sudah saatnya mencicipi makanan sisa agar tahu rasanya hidup sebagai rakyat jelata." Akhirnya pedagang itu menggeleng sambil tertawa lemas. "Kok ini benar-benar Abu Nawas?" Karena seringnya diundang ke istana, Abu Nawas selalu mendapat hadiah berupa pundi-pundi uang dari baginda raja. Uang yang Abu Nawas dapatkan bukan hanya karena telah menghibur sang raja. Akan tetapi, terkadang ia diminta untuk membantu menyelesaikan sebuah masalah. Dan berkat jasanya inilah, Abu Nawas kini mempunyai banyak uang. Penampilannya yang dulu dekil, sekarang berubah menjadi berwibawa. Apalagi bila mengenakan jubahnya yang indah, ia terlihat tampan dan mempesona. Hal inilah yang membuat sang istri mulai merasa cemburu. Ia khawatir bila suaminya itu akan menikah lagi dengan wanita lain. Dalam hati ia berkata, "Belakangan ini suamiku selalu berpenampilan rapi. Kalau ditanya, jawabannya pasti akan ke istana. Masa iya setiap hari baginda raja memanggilnya ke istana? Jangan-jangan suamiku telah selingkuh." Kecurigaannya ini semakin hari semakin bertambah. Hingga pada akhirnya, ia memutuskan untuk menguji kesetiaan Abu Nawas. Kemudian ia menulis surat, di mana isi suratnya sebagai berikut. "Wahai suamiku, aku sudah bosan denganmu, dan aku tidak ingin lagi tinggal bersamamu." Setelah menulis surat, kemudian diletakkan di meja sebelah tempat tidur di dalam kamar. Istrinya kemudian bersembunyi di bawah tempat tidur. Tidak berapa lama pulanglah Abu Nawas. Ketika memasuki kamar, ia melihat ada sepucuk surat yang tergeletak di atas meja. Abu Nawas pun segera membuka dan membacanya. Tapi anehnya, ia tidak menampakkan kesedihan. Abu Nawas justru terlihat bahagia. Lalu ia mengambil sebuah pena dan menulis sesuatu pada secari kertas. Kemudian ia meletakkannya di atas tempat tidur. Lantas Abu Nawas mengganti pakaiannya dengan yang lebih indah dari sebelumnya. Sambil bersiul penuh kebahagiaan, Abu Nawas berkata, "Baguslah, akhirnya dia sudah tahu kalau aku selingkuh. Aku senang dia telah pergi dari rumah ini. Bahkan aku tidak menyukainya sama sekali. Dan sekarang aku akan menemui wanita idamanku untuk mengajaknya tinggal bersamaku." Setelah berkata demikian, Abu Nawas pun pergi meninggalkan rumah. Sang istri yang mendengar semua perkataannya
seketika menangis tersedu-sedu. Lalu ia keluar dari kolong tempat tidur dan duduk termenung meratapi nasibnya. Ternyata dugaannya selama ini memang benar adanya. Ia tak menyangka bahwa suaminya begitu tega melakukannya ini kepadanya. Sesaat matanya tertuju pada secari kertas yang berada di atas tempat tidur yang ditinggalkan oleh Abu Nawas. Dengan mata berkaca-kaca ia mulai membaca tulisannya. "Dasar bodoh, kakimu kelihatan. Aku keluar sebentar untuk membeli roti." Sang istri yang tadinya menangis karena bersedih mendadak berubah menjadi gelak tawa. Pada suatu hari Baginda Raja mendapat undangan pertemuan raja-raja dan para bangsawan. Pertemuan ini bertempat di negeri sahabatnya yang juga seorang raja. Tapi yang membuat Baginda Raja bingung, siapa yang akan mendampinginya. Pasalnya penasehat istana yang selalu menemani sedang sakit keras dan sampai saat ini belum juga sembuh. Kemudian salah satu menteri menyarankan supaya mengajak Abu Nawas sebagai gantinya. Awalnya Baginda Raja sempat ragu, hampir-hampir ia menolak usulan menterinya itu. "Kenapa harus dia? Memangnya tidak ada orang lain?" kata Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, tapi di dalam pertemuan nanti, biasanya kan masing-masing raja saling menyombongkan diri. Tidak ada salahnya mengajak Abu Nawas sebab dia pasti akan dibutuhkan. Akal cerdiknya akan menyelamatkan Paduka ketika diajak saling adu kesombongan," tutur sang menteri. "Benar juga katamu. Baiklah, beritahukan kepada Abu Nawas supaya besok ikut saya." Singkat cerita, pergilah Abu Nawas dan Baginda Raja dengan didampingi beberapa pengawal kerajaan. Setibanya di sana, Baginda Raja dan Abu Nawas dipersilahkan duduk di tempat kehormatan bersama dengan raja-raja yang lain. Masing-masing raja didampingi oleh penasehatnya. Setelah membahas berbagai macam urusan kenegaraan, tibalah waktunya obrolan santai. Di antara mereka, raja dari Jazirah Arab mulai membuka obrolannya. "Penasehatku ini orangnya sangat pintar. Dia ahli dalam menyusun strategi perang. Setelah aku selidiki, ternyata nasabnya tersambung ke Nabi Daud. Pantas saja dia begitu hebat." Raja dari Persia tidak mau kalah. "Penasehatku juga pandai. Berkat kepintarannya dalam mengelola pangan, negeri kami tak pernah kelaparan meskipun ketika waktu datang masa paceklik. Dan kalian lihatlah sendiri, dia bukan hanya pintar, tapi juga sangat tampan. Setelah aku selidiki, ternyata nasabnya tersambung ke Nabi Yusuf." Raja berikutnya juga tak mau kalah. "Begitu pula dengan penasehatku, orangnya sangat penyabar dan bijak. Pintunya terbuka lebar untuk rakyat, manakala ada yang ingin mengadukan masalah. Oleh sebab itulah, dia sangat dicintai rakyatku. Dan setelah aku selidiki, ternyata nasabnya tersambung ke Nabi Zulkifli. Dia itu benar-benar sosok manusia yang jarang bisa ditemukan." Akhirnya, tibalah giliran Baginda Raja untuk berbicara. Tapi ia bingung harus berkata apa. Apalagi yang diajaknya kali ini adalah Abu Nawas, manusia konyol yang sering berbuat usil. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba Abu Nawas buka suara. "Kalau saya bukanlah penasehat istana, bukan pula seorang menteri. Saya hanya orang biasa saja, tapi saya bebas keluar masuk istana semau saya. Karena saya adalah keturunan orang di mana para malaikat pun bersujud kepadanya." Sontak orang-orang yang ada di situ kaget saat mendengarnya. Kemudian salah satu raja bertanya kepada Abu Nawas, "Luar biasa. Hebat sekali orang yang kau ceritakan itu. Apakah nasabmu tersambung kepadanya?"
Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas menjawab, "Tentu saja, nasabku tersambung kepadanya." Untuk kedua kalinya mereka dibuat kagum dan takjub dengan pengakuan Abu Nawas. Baginda Raja sendiri sempat kaget dan hampir tak percaya. Kemudian para penguasa yang sedang berkumpul kembali berkata kepada Abu Nawas, "Berarti kau bukanlah orang sembarangan. Pantas saja rajamu memperlakukan dengan sangat istimewa. Kalau boleh tahu, siapa nama orang yang kau maksud?" tanya mereka penasaran. "Dia adalah Nabi Adam dan aku adalah keturunannya. Semua orang pasti tahu bahwa nasabku tersambung kepadanya," balas Abu Nawas. Seketika seisi ruangan menjadi penuh dengan suara gelak tawa. Diceritakan, Baginda Raja telah mengangkat penasehat istana yang baru. Namun dengan keberadaannya di istana, membuat Abu Nawas susah sekali menemui Baginda Raja. Penasehat istana ini memang tidak suka dengan Abu Nawas, sehingga segala cara ia lakukan agar Abu Nawas menjauh dari Baginda Raja. Abu Nawas pun menangkap gelagat yang tidak beres dengan perilaku penasehat istana tersebut. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas kedatangan seorang tamu yang sedang ditimpa masalah. Tanah dan rumahnya telah dirampas oleh penasehat tersebut, dan kini ia meminta keadilan agar tanah dan rumahnya bisa kembali. "Kenapa dia melakukan itu padamu?" tanya Abu Nawas. "Dia itu adalah tetanggaku. Rumahku berdampingan dengan rumahnya. Namun ketika ia membangun kembali rumahnya lebih megah, dia merampas tanah dan rumahku hanya untuk memperluas bangunan rumahnya. Bilangnya ini demi kepentingan kerajaan," kata tamu tersebut memberitahu. Sesaat Abu Nawas merasa bingung. Ia tidak tahu bagaimana caranya agar bisa mengadukan hal ini kepada Baginda Raja. Sedangkan saat ini untuk menemuinya saja sangatlah sulit. Itu dikarenakan ulah dari penasehat istana. Setelah lama berpikir, Abu Nawas menemukan jalan keluarnya. "Sebaiknya kamu pulang saja. Aku akan ke istana untuk membantu masalahmu," kata Abu Nawas kepada tamunya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas dengan mengenakan jubah panjang dan membawa tongkat di tangannya. Melihat kehadiran Abu Nawas di depan gerbang istana, sang penasehat segera mencegahnya untuk masuk. Akan tetapi timbul rasa penasaran. Kenapa Abu Nawas berpenampilan tidak seperti biasanya? "Mau apa kau kemari? Dan kenapa berpakaian seperti itu?" tanya penasehat istana. "Aku adalah orang suci yang ingin menemui Paduka Raja," jawab Abu Nawas. "Apa? Orang suci? Maksud kamu sekarang menjadi seorang nabi?" balas penasehat istana. "Sudah, beritahu saja rajamu bahwa ada orang suci ingin menghadap," kata Abu Nawas. Tiba-tiba terlintas di benak penasehat istana akan sebuah rencana jahat untuk memfitnah Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, kali ini kau kuizinkan masuk," kata penasehat istana. Maka diantarlah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Sesampainya di hadapan Baginda Raja, sang penasehat istana langsung melancarkan rencana jahatnya. "Wahai Paduka yang mulia, Abu Nawas telah mengaku sebagai seorang nabi. Ia mengatakan bahwa dia adalah orang suci," lapor penasehat istana. Spontan Baginda Raja terkejut mendengarnya. "Apakah benar begitu Abu Nawas? Kau jangan macam-macam. Aku bisa saja menjatuhimu hukuman mati karena berani mengaku sebagai seorang nabi," bentak sang raja. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Yang pasti aku adalah orang suci Paduka." Akan tetapi Baginda Raja menangkap ada maksud lain yang telah direncanakan oleh Abu Nawas. Ia tahu
bahwa apa yang dilakukan Abu Nawas semata-mata agar Abu Nawas bisa bertemu dengannya. Sementara itu, penasihat istana segera memanfaatkan situasi ini untuk mencari muka di hadapan Baginda Raja. Ia berpura-pura ikut emosi dengan pengakuan Abu Nawas sebagai seorang nabi. Niatnya ia ingin memamerkan kepada Baginda Raja bahwa ia bisa dengan mudah menjebak Abu Nawas. Jadi benar kau seorang nabi? Kalau kau Nabi Ibrahim pasti punya mukjizat. Ketika dimasukkan ke dalam api, maka api akan menjadi dingin. Untuk membuktikannya, kami ingin membakarmu. Jika api tidak menyentuh kulitmu sedikit pun, maka kami akan beriman kepadamu, kata penasehat istana. Ah, itu terlalu mudah, dan lagian orang yang membakar Nabi Ibrahim adalah orang yang tidak mempercayai Allah. Apakah kamu termasuk orang seperti itu? Tanya Abu Nawas. Tentu saja bukan, aku mengimani Allah sebagai Tuhanku, jawab penasehat istana. Kalau begitu janganlah berperilaku sepertinya, tukas Abu Nawas. Lalu kamu siapa? Kamu Nabi Musa, coba lemparkan tongkatmu. Kalau kau memang Nabi Musa, maka tongkatmu itu pasti akan berubah jadi ular, kata penasehat istana. Nabi Musa melakukan itu kepada orang-orang kafir. Apakah kamu termasuk sebagai orang kafir? Tanya Abu Nawas. Tentu saja tidak, aku bukan orang kafir. Aku adalah orang yang mengimani Allah, jawab penasehat istana. Kalau begitu, jangan memintaku melakukan hal itu, balas Abu Nawas. Lalu siapa sebenarnya kamu? Kamu Nabi Isa. Yang aku ketahui, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Bisa kau tunjukkan mukjizatmu itu? Kata penasehat istana kembali. Akan aku buktikan kepadamu, balas Abu Nawas. Oh, jadi kamu sekarang mengaku sebagai Nabi Isa? Ayo, buktikan kepada kami mukjizatmu itu, perintah penasehat istana. Tentu saja akan aku buktikan. Pertama-tama, aku akan memukulmu dengan tongkat ini. Jika kau sudah mati, nanti dalam sekejap aku akan menghidupkannya kembali, ucap Abu Nawas. Abu Nawas pun segera mengejar penasehat istana dengan membawa tongkat di tangannya. Tentu saja hal ini membuat penasehat istana ketakutan. Ia langsung berlari meninggalkan ruangan istana. Melihat itu, Baginda Raja berusaha mencegah Abu Nawas. Berhenti Abu Nawas, berhenti. Sebenarnya apa maksud dari perbuatanmu ini? Kenapa pula kau mengaku sebagai seorang nabi? Tanya Baginda Raja. Siapa bilang aku mengaku sebagai seorang nabi, Paduka? Itu kan hanya anggapan penasehat istana saja. Saya hanya mengaku sebagai orang suci, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Karena sebelum saya kemari, saya berwudu terlebih dahulu, jelas Abu Nawas. Terus apa maksudmu melakukan hal ini? Tanya Baginda Raja. Begini Paduka yang mulia, bukankah berminggu-minggu ini Paduka merasakan bahwa saya tidak pernah lagi ke istana? Itu semua dikarenakan ulah penasehat istana yang selalu mencegahku menemui Paduka. Dan dia juga telah berlaku zalim kepada tetangganya. Ia merampas tanah dan rumahnya demi untuk membuat rumahnya menjadi lebih luas dan megah, tutur Abu Nawas. Begitu mendengar laporan tersebut, Baginda Raja langsung mengecek kebenarannya. Dan ternyata semua yang dikatakan Abu Nawas memang benar adanya. Tanpa pikir panjang, Baginda Raja segera memecat penasehat istananya dan memasukkannya ke dalam penjara. Sore hari, ketika asik bersenandung ria, tiba-tiba Abu Nawas dikagetkan oleh sekelebat bayangan yang menyelinap di samping halaman rumahnya. Abu Nawas pun penasaran dibuatnya. Ada apakah gerangan? Siapakah tadi yang berkelebat? Manusiakah? Atau jangan-jangan... Tanpa pikir panjang lagi, dengan sigap Abu Nawas langsung melihat keadaan di belakang rumahnya.
Ketika sampai di halaman belakang rumahnya, Abu Nawas kaget bukan kepalang, karena dia menemukan orang tua yang dipenuhi luka memar dan seorang anak kecil yang sedang menangis. Dengan perlahan dan lemah lembut, Abu Nawas membawanya ke depan rumah dan menanyakan keadaan orang tua tersebut. "Bapak ini dari mana? Dan ada apa sampai tubuh Bapak jadi lebam begini? Mengapa Bapak ketakutan sekali?" Setelah memberi minum air putih, orang tua tersebut menceritakan perihal kejadian yang sedang menimpanya. "Saya tadi habis dikejar-kejar orang dan dipukuli hingga babak belur begini. Hanya karena saya mencuri sedikit susu domba untuk anak saya ini yang belum makan 1 hari ini. Tapi juragan yang punya domba tidak mau peduli dengan alasan yang saya berikan, malah menyuruh tukang pukulnya untuk menghajar saya. Makanya saya sembunyi di tempat ini. Saya memang salah karena mengambil susu tanpa izin kepada yang punya. Tapi semua saya lakukan demi anak saya." Mendengar cerita tersebut, tanpa terasa air mata Abu Nawas menetes. Dalam hati Abu Nawas berkata, "Sungguh zalim sekali juragan tersebut." Singkat cerita, setelah mengobati luka memar orang tua itu dan memberikan makanan serta bekal buat perjalanan pulang, Abu Nawas kembali duduk di depan rumahnya sambil merenungkan kejadian tadi. Dan tanpa disadari, ternyata kejadian tadi disaksikan juga oleh menteri sang raja yang memang ada dendam dengan Abu Nawas. Kemudian lewatlah juragan domba dan beberapa tukang pukul di depan menteri, sambil bertanya apakah tadi melihat orang tua dan anaknya lewat jalan ini. Menteri memberitahukan bahwa tadi ada orang tua dan anaknya mampir ke tempat Abu Nawas. Dengan cepat, juragan tadi mendatangi rumah Abu Nawas. Melihat dari jauh ada juragan domba itu datang, Abu Nawas cepat-cepat masuk ke dalam rumahnya dan duduk di ruang tamu. Tidak lama juragan dan tukang pukulnya tiba. Diketuknya pintu rumah Abu Nawas dan langsung menanyakan perihal tentang orang tua dan anaknya tadi. "Abu Nawas, dari tadi Anda duduk di dalam rumah. Apakah melihat orang tua dan seorang anak kecil?" tanya juragan domba. Abu Nawas pun menjawab, "Waktu saya di dalam rumah, saya tidak melihat seorang pun yang lewat di sini." Mendengar jawaban dari Abu Nawas, juragan domba itu diam saja. Dia tidak berani bertindak karena Abu Nawas sangat disegani dan disayang oleh Baginda Raja. Juragan domba pun mengadu kepada menteri. Menteri pun tersenyum. Terlintas di benaknya akan membuat malu Abu Nawas di hadapan raja. Kemudian menteri memberikan saran untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Baginda Raja. Akhirnya Abu Nawas dipanggil oleh raja di persidangan. Raja langsung menanyakan perihal kejadian itu kepada Abu Nawas. Dan dia bertanya, "Wahai Abu Nawas, apa benar kamu telah melakukan tindakan kejahatan dengan menyembunyikan pencuri dan berbohong, padahal kamu adalah penasehat pribadi keluarga kerajaan?" Abu Nawas menyangkal semua tuduhan itu dan menanya balik kepada Baginda Raja, "Siapa yang memberikan laporan ini dan mana saksinya?" Dengan sigap juragan dan menteri maju ke hadapan raja. Juragan domba mengatakan, "Aku yang melapor, dan saksinya adalah menteri yang melihat langsung kejadiannya." Suasana sidang pun menegang. Raja langsung mempersilahkan juragan domba dan menteri untuk berbicara. Juragan domba berkata, "Abu Nawas, saya kemarin ada bertanya tentang orang tua dan anaknya. Kamu malah mengatakan tidak melihat siapapun. Padahal ada menteri yang melihatnya dan menjadi saksi kejadian kemarin." Ruang sidang tambah tegang. Raja pun angkat bicara. "Bagaimana Abu Nawas? Apa pembelaanmu?" Dengan tenang dan santai Abu Nawas menjawab pertanyaan sang raja. "Paduka yang mulia, begini kejadiannya. Sewaktu kejadian orang tua dan anaknya, saya sedang di luar rumah, tepatnya di halaman belakang. Sedangkan juragan menanyakan orang tua dan anaknya itu ketika saya berada di dalam rumah, tepatnya di ruang tamu. Logikanya, jika raja ditanya oleh juragan dengan pertanyaan seperti ini, 'Wahai raja,
apakah raja sewaktu di dalam rumah melihat orang tua dan anaknya? Jelas Abu Nawas. Raja diam sejenak, kemudian menjawab, tentu saja saya bilang tidak melihat, karena hanya ada diriku sendiri di dalam rumah tersebut. Nah, itulah jawaban yang saya berikan kepada juragan domba. Apakah saya berbohong? Tentu tidak. Malahan saya berkata dengan yang sejujur-jujurnya. Suasana sidang langsung meriah mendengar jawaban Abu Nawas. Raja hanya tersenyum. Sedangkan juragan domba dan menteri mukanya jadi merah karena menahan rasa malu atas kebodohan mereka sendiri. Abu Nawas melarang mendoakan orang mati. Suatu hari, saat Abu Nawas sedang duduk di depan rumah, tiba-tiba datang seorang wanita mengadukan nasibnya kepada Abu Nawas. Dengan menangis terisak-isak, si wanita menceritakan masalahnya. Suamiku di penjara, Tuan Abu, padahal dia tidak melakukan kesalahan, ucap si wanita. Memangnya suamimu kenapa? Kok sampai di penjara? Suamiku petani yang miskin, tapi oleh menteri istana, dia disuruh membayar penuh pajaknya. Tentu saja kami tidak mampu. Lalu suamiku meminta keringanan, supaya bayarnya setengah saja. Tapi sang menteri menolaknya. Ia malah menuduh kalau suamiku menentang perintah raja. Akhirnya suamiku dimasukkan ke penjara, kata si wanita menjelaskan. Oh, jadi itu masalahnya. Baiklah ibu, saya akan membantu supaya suami ibu dibebaskan dari penjara, balas Abu Nawas. Maka Abu Nawas pun membuat siasat supaya dirinya bisa bertemu dengan Baginda Raja untuk mengadukan masalah ini. Pada esok harinya, Abu Nawas sengaja membuat gaduh kota Baghdad dengan ucapannya, baik di pasar maupun di dalam keramaian. Ia selalu meneriakkan kata-kata yang sama. Hei kalian yang suka menyuruh orang sholat, ketahuilah perbuatanmu itu salah dan berdosa. Dan ketahuilah juga, mendoakan orang mati itu perbuatan jahat dan sesat. Akibat perkataannya ini tentu saja membuat masyarakat menjadi geram. Ada pula yang menganggap bahwa Abu Nawas sudah gila. Pernah ada salah satu warga yang menghardik Abu Nawas. Hei Abu Nawas, justru kamu yang sesat dan gila. Jangan pengaruhi orang untuk mengikuti ajaranmu. Namun Abu Nawas hanya tersenyum dan pergi meninggalkannya. Begitulah seterusnya, ia terus menggaungkan ucapannya itu dimanapun tempat ia berada. Karena sudah jengkel dengan ulah Abu Nawas ini, para warga sepakat untuk menangkap Abu Nawas dan dibawanya ke istana. Pada esok harinya, saat Abu Nawas berada di pasar dan hendak melakukan aksinya, orang-orang langsung menangkapnya. Kemudian dengan tangan terikat, Abu Nawas dibawa ke istana untuk dihadapkan kepada Baginda Raja. Melihat ramai orang berkumpul, Baginda Raja pun bertanya, "Ada apa ini? Kenapa kalian mengikat tangan Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Mereka pun lalu menceritakan perbuatan Abu Nawas yang telah membuat gaduh masyarakat. Mendengar pengaduan mereka, Baginda Raja pun langsung naik pitam. "Hei Abu Nawas, benar kamu berkata demikian?" tanya Baginda Raja emosi. "Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas seolah tak bersalah. "Kurang ajar kamu ya, kamu telah melukai hati umat Islam dan kamu harus dihukum dengan berat," bentak Baginda Raja. "Memangnya salah saya apa Paduka? Bukankah perkataanku itu benar?" protes Abu Nawas. "Jelas salah dan kamu pantas dihukum mati," balas Baginda Raja.
Coba Paduka tunjukkan di mana letak kesalahan perkataan saya, tanya Abu Nawas berkilah. Bukankah kamu mengatakan menyuruh orang salat itu perbuatan dosa, sedangkan sholat itu kewajiban umat muslim? Bahkan ketika kita bekerja pun, ketika waktu sholat tiba, kita harus meninggalkan pekerjaan untuk menunaikan sholat. Dan orang-orang yang mengumandangkan azan, mereka itu mengingatkan kita dan menyuruh kita untuk sholat. Dengan perkataanmu itu, secara tidak langsung, kamu menuduh mereka yang azan adalah perbuatan dosa. Jawab Baginda Raja bertambah emosi. Sabar dulu Paduka yang mulia, yang saya katakan menyuruh orang sholat, bukan menyuruh orang untuk sholat. Bukankah berdosa menyuruh orang sholat? Kalau mau menyuruh orang sholat, tunggulah sebentar hingga orang tersebut selesai sholatnya, ujar Abu Nawas menjelaskan. Baginda Raja terdiam. Oh, begitu. Lalu, bagaimana dengan ucapanmu yang mengatakan mendoakan orang mati itu perbuatan sesat dan jahat? Bukankah kewajiban kita sesama muslim untuk mendoakan orang mati supaya diberi keampunan dan diterima amal ibadahnya? Tapi kamu menganggap itu perbuatan jahat dan sesat. Justru itu adalah perbuatan baik yang bernilai ibadah Abu Nawas, ujar Baginda Raja. Begini Paduka yang mulia, yang saya katakan mendoakan orang mati, bukan mendoakan orang yang sudah mati. Apakah dibenarkan mendoakan seorang mati? Lebih baik kita mendoakan yang baik-baik saja Paduka. Misalnya mendoakan orang supaya sehat, mendoakan orang supaya diberi rezeki yang halal. Jadi di mana letak kesalahan ucapan saya? Coba Paduka Raja tunjukkan, balas Abu Nawas. Seketika Baginda Raja langsung terdiam. Ia mulai merenungi ucapan Abu Nawas. Ya, kamu benar. Tidak ada yang salah dengan perkataanmu. Tapi apa maksudmu berkata demikian di hadapan orang-orang? Tanya Baginda Raja. Supaya saya ditangkap dan bisa bertemu dengan Paduka, karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Paduka telah keliru menilai seseorang hanya karena Paduka salah memahami, seperti Paduka salah memahami ucapanku barusan. Dan orang tersebut kini dipenjara Paduka atas perbuatan yang tidak ia lakukan, kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu, Baginda Raja langsung terkejut. Siapa orangnya dan kenapa ia sampai di penjara? Tanya Baginda Raja. Dia itu tetanggaku Paduka. Dia dipenjara karena dituduh melawan Paduka. Padahal yang dia lakukan hanya ingin mendapat keadilan atas nasibnya sebagai petani. Dia itu petani miskin yang tak mampu membayar pajak. Jadi dia minta keringanan supaya pajak yang dibebankan kepadanya dipotong 50%. Tapi permintaan itu dianggap sebagai menentang perintah raja, jawab Abu Nawas. Mendengar itu, Baginda Raja pun kemudian berkata, segera bebaskan orang itu dan bawa kemari menteri yang telah berbuat zalim kepada rakyatku, titah Baginda Raja kepada para pengawal. Akhirnya tetangga Abu Nawas pun dibebaskan, sementara menteri yang nakal tersebut langsung dipecat dan dipenjara. Kecerdikan Abu Nawas, selesaikan persoalan pembagian kambing. Suatu hari datanglah 3 orang desa menghadap Baginda Raja di istana. Baginda Raja yang waktu itu sedang duduk berbincang-bincang dengan para pejabat tinggi, langsung saja mempersilahkan ketiga orang itu untuk masuk. Setelah 3 orang itu membungkuk, salah seorang di antara mereka berkata, "Ampun beribu ampun Baginda, karena kami telah mengganggu perbincangan Baginda dengan para pejabat yang lain." "Tidak, kalian tidak mengganggu. Kami malah senang dengan kedatangan kalian. Memangnya ada apa kalian menghadapku? Adakah persoalan yang ingin kalian sampaikan?" "Begini Baginda, saya Ahmad mempunyai 2 ekor kambing betina. Zulfikar mempunyai 1 ekor kambing jantan.
sedangkan Zubair tidak mempunyai kambing. Karena itulah Zubair yang setiap hari harus bekerja mengembalakan kambing. Apabila ketiga kambing itu beranak pinak, maka pembagian keuntungannya juga telah kami sepakati, yakni saya mendapat separuh dari jumlah kambing, Zulfikar memperoleh sepertiga dari jumlah kambing, sedangkan Zubair yang mengembala dan merawat yang mendapat bagian seperdelapannya, terang Ahmad. Lantas, apakah kambing itu sekarang telah beranak pinak? Tanya Baginda. Benar Baginda, ketiga kambing itu sekarang sudah berjumlah menjadi 23 ekor. Karena itu, kami sekarang ingin membaginya sesuai dengan kesepakatan kami dulu. Tapi ternyata kami kesulitan untuk membaginya. Karena itulah kami kesini ingin memohon pertolongan Baginda, terang Ahmad. Membagi 23 ekor kambing sesuai perjanjian tentu tidak mudah. Bayangkan, bila Ahmad memperoleh pembagian separuh dari kambing-kambing itu, maka Ahmad sebenarnya mendapat bagian 11 ekor lebih setengah kambing. Sedangkan Zulfikar memperoleh pembagian sepertiga, seharusnya mendapatkan 7 ekor lebih 2/3 kambing. Sementara Zubair mendapatkan seperdelapannya, yang berarti 2 ekor kambing lebih 7/8 kambing. Baginda Raja tampaknya berpikir keras untuk memecahkan masalah tersebut. Bahkan para pejabat yang hadir di tempat tersebut juga tak sanggup memecahkan masalah tersebut. Karena orang yang hadir di tempat tersebut tak ada yang bisa memecahkan masalah itu, akhirnya Baginda Raja terpikir untuk mengundang Abu Nawas yang cerdik untuk ke istana. Setelah Abu Nawas sampai di istana, ia pun langsung bertanya masalah yang terjadi. Mereka bertiga kemudian menceritakan ulang kronologi kebingungan tersebut. Wah, itu masalah kecil Baginda. Insya Allah saya akan membantu mencarikan jalan keluarnya, kata Abu Nawas. Tolong bawakan kambing itu masuk semuanya. Setelah ke-23 ekor kambing tersebut dituntun masuk istana, Abu Nawas lalu menghitung kembali jumlah kambingnya. Sesudah kambing itu dihitung dan benar jumlahnya 23 ekor, Abu Nawas lantas berpikir keras untuk menemukan solusi dari masalah pelik tersebut. Tak lama kemudian, izinkan saya meminjam kambing Baginda, seekor saja, kata Abu Nawas. Nah, sekarang saatnya saya akan membagi kambing tersebut sesuai dengan porsi kalian saat perjanjian, kata Abu Nawas setelah menambahkan kambing milik Baginda Raja. Ahmad yang berhak memperoleh separuh kambing, maka boleh mengambil 12 ekor. Sedangkan engkau Zulfikar, yang memperoleh bagian sepertiganya, maka boleh mengambil 8 ekor, kata Abu Nawas memerintah. Terakhir Zubair yang memperoleh bagian 1/8-nya, maka engkau berhak mengambil bagian 3 kambing. Sisa 1 karena saya tadi meminjam 1 ekor kambing milik Baginda Raja, maka ini saya kembalikan lagi kambing tersebut. Masing-masing telah mendapatkan bagiannya. Mereka pun berterima kasih dan kembali ke kediamannya masing-masing. Perkara yang sulit itu akhirnya dapat ditemukan solusinya berkat kecerdasan Abu Nawas. Meskipun dalam hal ini ada yang dirugikan, namun mereka semua senang. Akhirnya Abu Nawas memperoleh hadiah uang emas dari Baginda Raja berkat kecerdikannya. Jika dicermati, ada yang salah atau kurang pas dari pembagian kambing tersebut. Coba seberapa telitikah sobat sekalian sehingga tahu letak kesalahannya. Raja dikasih bebek panggang berkaki 1 oleh Abu Nawas. Suatu hari, Baginda Raja dikasih makanan lezat bebek panggang berkaki 1 dari Abu Nawas. Berawal Abu Nawas diminta istrinya mengantarkan bebek panggang itu kepada Baginda Raja. Abu Nawas agak malas, sebab dia sendiri makan tanpa lauk. Sudahlah, supaya Baginda Raja makin sayang sama kau suamiku, ujar istri Abu Nawas. Abu Nawas pun mengalah.
Dengan berat hati ia menenteng bungkusan bebek panggang yang menggoda seleranya itu. Diam-diam Abu Nawas tidak tahan juga. Biar saja ku ambil pahanya yang satu itu, pikir Abu Nawas sembari mematahkan kaki itik tersebut. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas pun memakannya. Akhirnya Abu Nawas sampai juga ke istana dengan membawa bebek panggang berkaki satu menghadap Baginda Raja. Abu Nawas disambut Baginda Raja dengan ramah. Rupanya ketika Abu Nawas datang, Baginda Raja juga sedang makan. "Apa yang kau bawa, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja melihat Abu Nawas menenteng sesuatu. Tanpa banyak cakap, Abu Nawas menyerahkan bawaannya kepada Baginda Raja. Bebek panggang," gumam Baginda Raja tersenyum cerah. Belum lagi menikmati bebek panggang hadiah dari Abu Nawas, Baginda Raja terdiam beberapa saat mendapatinya hanya berkaki satu. "Mengapa bebek panggang ini hanya berkaki satu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja dengan penasaran. "Memang begitu, Baginda. Di negeri ini bebek-bebek hanya memiliki satu kaki. Kalau Baginda Raja tidak percaya, cobalah lihat di kolam," jawab Abu Nawas santai. Mereka berdua pun berjalan menuju kolam. Di sana banyak bebek-bebek berendam sambil mengangkat sebuah kakinya, sehingga tampak hanya berkaki satu. "Lihatlah," kata Abu Nawas cengengesan. "Di sini bebek hanya berkaki satu," lanjutnya sembari jarinya menunjuk gerombolan itik di kolam. Tentu saja Baginda Raja tidak mau ditipu, maka ia pun berteriak keras. Semua bebek kaget menurunkan kaki yang dilipat dan berterbangan. Tapi Abu Nawas juga tidak kehilangan akal. "Subhanallah," katanya. "Bahkan bebek pun takut pada keinginan Baginda Raja. Barangkali kalau Baginda meneriaki Paduka, Paduka akan ketakutan dan secara refleks menggandakan kaki jadi 4 dan kemudian terbang juga." Mata Baginda Raja melotot ke arah Abu Nawas, sepertinya marah. Tapi yang terjadi justru ledakan tawa Baginda Raja. "Yuk kita makan sama-sama bebek panggang berkaki satu itu," ajak Baginda Raja. Abu Nawas pun makan dengan lahap. "Alhamdulillah, rezeki memang enggak kemana," ujarnya sembari mengapungkan senyum di bibirnya. Abu Nawas mengambil mahkota dari surga. Dikisahkan, pada suatu hari Baginda Raja menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun agar lebih leluasa bergerak. Baginda mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana agar tidak terlihat seperti seorang raja oleh rakyatnya. Ketika raja sampai di sebuah perkampungan, beliau melihat beberapa orang berkumpul. Setelah Baginda mendekat, ternyata seorang ulama sedang menyampaikan kuliah tentang alam barzah. Kemudian ada pertanyaan dari seseorang yang datang dan bergabung di tempat itu. Ia bertanya kepada ulama tersebut, "Kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburnya. Tetapi kami tidak mendengar mereka berteriak dan tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata?" tanya orang itu. Ulama itu berpikir sejenak, kemudian ia berkata, "Untuk mengetahui yang demikian itu harus dengan panca indera yang lain. Ingatkah kamu dengan orang yang sedang tidur? Dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu dan sebagainya. Ia juga merasa sakit dan takut ketika itu, bahkan memekik dan keringat bercucuran pada keningnya. Ia merasakan hal semacam itu seperti ketika tidak tidur.
sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Padahal apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi ular-ular. Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah? Kata sang ulama. Baginda Raja terkesan dengan penjelasan ulama itu. Lalu ulama itu melanjutkan kuliahnya tentang alam akhirat. Dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai nafsu, termasuk benda-benda. Salah satu benda-benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga, karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya, maka satu mahkota jauh lebih bagus dari dunia dan isinya. Baginda makin terkesan. Beliau lalu pulang kembali ke istana. Baginda sudah tidak sabar ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Baginda Raja memerintahkan menterinya untuk memanggil Abu Nawas ke hadapannya. Singkat cerita, Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja. Aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga. Kemudian bawakan aku sebuah mahkota surga yang katanya tercipta dari cahaya itu. Apakah engkau sanggup, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Sanggup, Paduka yang mulia, kata Abu Nawas langsung menyanggupi apa yang mustahil dilaksanakan olehnya itu. Tetapi Baginda harus menyanggupi pula satu syarat yang akan hamba ajukan, kata Abu Nawas dengan percaya diri. Sebutkan syarat itu, kata Baginda Raja. Hamba mohon Baginda menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya, kata Abu Nawas. Pintu apa? Tanya Baginda belum mengerti. Pintu alam akhirat, jawab Abu Nawas. Apa itu? Tanya Baginda ingin tahu. Kiamat, wahai Paduka yang mulia. Masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu. Pintu alam barzah adalah kematian. Dan pintu alam akhirat adalah kiamat. Jelas Abu Nawas kepada Baginda Raja. Surga berada di alam akhirat. Bila Baginda masih tetap menghendaki hamba mengambil sebuah mahkota di surga, maka dunia harus kiamat terlebih dahulu. Lanjut Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja terdiam. Di sela-sela kebingungan Baginda Raja, Abu Nawas bertanya lagi kepada Baginda Raja. Masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja tidak menjawab, beliau diam 1000 bahasa. Sejenak kemudian Abu Nawas mohon diri karena Abu Nawas sudah tahu jawabannya. Abu Nawas dan keledai yang bisa menghilang. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti pernah jatuh juga. Begitu juga dengan manusia cerdik bernama Abu Nawas. Pasti pernah lalai. Siapa yang tidak kenal Abu Nawas? Baginda Raja sering dibuat terkagum-kagum karena kecerdikannya. Bahkan beberapa kali dia mampu memecahkan teka-teki yang membuat Baginda Raja penasaran. Maka tidak heran jika Abu Nawas sering mendapatkan hadiah dari sang raja. Selain cerdik, Abu Nawas juga dikenal sebagai sosok yang sangat jenaka, lucu dan kontroversi. Tak hanya itu, ternyata Abu Nawas adalah seorang sufi sekaligus penyair ternama di masanya. Bahkan syair-syairnya yang bernuansa sufistik banyak sekali. Nah, diceritakan suatu ketika Abu Nawas diberi pekerjaan oleh salah seorang saudagar kaya di kampungnya. Saudagar tersebut hendak menggunakan jasa Abu Nawas saat akan membeli sejumlah keledai. Saya ada pekerjaan buat kamu, Abu Nawas. Nanti aku akan ke pasar beli 9 ekor keledai. Setelah itu kamu yang saya tugaskan untuk menggiring keledai itu sampai rumah, kata saudagar tadi. Abu Nawas mengiyakan tawaran tersebut.
"Siap, saya sangat mau Tuan," kata Abu Nawas. Akhirnya saudagar tersebut mengajak Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli 9 ekor keledai. Setelah selesai membeli 9 keledai, sang saudagar pulang duluan dan meminta Abu Nawas untuk menggiring sampai rumahnya. Abu Nawas menunggangi 1 ekor keledai, kemudian mulai melakukan perjalanan dan menggiring menuju rumah pemiliknya. Khawatir ada yang hilang, Abu Nawas menghitung jumlah keledai saat dalam perjalanan. Betapa terkejut ketika dia mendapati keledainya hanya 8 ekor. Tentu hal itu membuat khawatir. Abu Nawas turun dan mencoba mencari keledai yang terpisah, tetapi usahanya sia-sia. Abu Nawas menghitung lagi keledai sebelum menungganginya. Anehnya keledainya lengkap 9 ekor. Akhirnya Abu Nawas menaiki seekor keledai dan kawanan lainnya ia taruh di depan. Sembari meneruskan perjalanan, Abu Nawas kembali menghitung keledainya. Dan kali ini jumlahnya kembali menjadi 8. Curiga ada yang mencuri, Abu Nawas turun dan membiarkan keledai-keledai itu. Sementara dirinya bersembunyi di balik pohon untuk menyelidiki. Saat bersembunyi itu, Abu Nawas menghitung keledai. Anehnya, jumlahnya lengkap 9 ekor. Abu Nawas semakin heran. Abu Nawas menunggangi 1 ekor lagi dan meneruskan perjalanan. Tetapi tampak di wajahnya seperti orang kebingungan. Beberapa saat kemudian Abu Nawas bertemu dengan orang tua. "Kenapa kau tampak kebingungan?" tanya orang tua tadi. "Bagaimana tidak bingung? Ada 1 keledai tiba-tiba menghilang. Saat kuhitung lagi, tiba-tiba muncul," kata Abu Nawas. Orang tua tadi tertawa terbahak-bahak, lalu meminta Abu Nawas turun untuk menghitungnya. Abu Nawas turun, setelah dihitung jumlahnya lengkap 9 ekor keledai. Abu Nawas pun lega setelah mendapati keledainya lengkap. Akhirnya Abu Nawas menunggangi 1 keledai dan melanjutkan perjalanan. Beberapa langkah kemudian ia kembali menghitung keledai. Jumlahnya kembali berkurang 1 ekor. Abu Nawas kemudian berteriak minta tolong. Akhirnya orang tua tadi menghampiri dan berkata, "Bagaimana keledaimu tidak kurang? Kamu hanya menghitung keledai di depanmu saja. Sementara keledai yang kamu tunggangi tidak kau hitung," kata kakek tua tadi. Mendengar jawaban tersebut, Abu Nawas tersenyum dan bergumam, "Secerdik-cerdiknya orang suatu waktu pasti pernah mengalami sial. Dasar Abu Nawas." Meski bukan perenang yang baik, Abu Nawas sukses menyeberangi lautan. Suatu hari Baginda Raja memanggil si pria pintar ke istana. Dia berkata, "Hari ini saya punya misi lain untukmu, Abu Nawas," kata Raja. "Apa yang harus saya kerjakan, Yang Mulia?" tanya Abu Nawas tidak sabar. "Kau tahu bahwa kita punya teluk yang sangat luas, bukan?" tanya Raja. "Menyedihkan sekali, tak seorang pun pernah menyeberangi teluk tersebut. Saya bertanya-tanya, apakah mungkin seorang manusia bisa berenang ke seberang teluk? Abu, saya butuh kau menjawab keingintahuanku. Saya mau kau ambil misi ini sebagai tugas terhormat," kata Raja kepada Abu Nawas. "Tuan, saya bukan seorang perenang yang baik," ujar Abu Nawas. "Saya tahu, tapi setiap orang mengetahui kalau kau adalah pria terpintar di negeri ini. Kau harus dapat mengerjakan tugas ini," kata Raja sedikit memaksa. "Ya, saya akan mengerjakannya, Yang Mulia." Abu Nawas menggerutu ketika dia berjalan keluar. Abu Nawas lalu berjalan ke pantai. Ia memandangi teluk yang luas itu, lalu duduk di bawah sebuah pohon palem
Dia mencoba mencari ide, menyiasati misi yang mustahil itu. Pada waktu itu ia melihat pakaian anak-anak tergeletak di atas bebatuan di sampingnya. Di mana anak itu? Mereka pasti berenang di pantai, gumam Abu Nawas. Seketika itu senyumnya terkembang. Nampaknya ia telah menemukan ide cemerlang. Ia lalu pulang dan bangun pagi-pagi sekali pada hari berikutnya. Dia segera pergi ke pantai. Sambil tersenyum, Abu Nawas melepaskan pakaian dan cincinnya, lalu meletakkannya di pasir. Ia juga melepaskan sepatunya dan meletakkannya di samping pakaiannya. Setelah itu, Abu Nawas kembali ke rumah lagi. 1 jam kemudian raja dan para menterinya datang ke pantai. Mereka terkejut mengetahui ada pakaian yang ternyata milik Abu Nawas. Mereka pun berspekulasi kalau Abu Nawas sedang berenang mengarungi laut untuk mencapai Teluk. Tapi sebagian dari mereka meragukan kalau Abu Nawas yang punya kemampuan berenang pas-pasan berani mengarungi laut. Untuk membuktikan rasa penasaran, mereka semua akhirnya sepakat untuk mendatangi rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, raja dan para menteri hanya ditemui oleh istrinya. Ia mengatakan kalau Abu Nawas meninggalkan rumah dari pagi hari sebelumnya. Kemarin ia mengatakan padaku bahwa ia akan berenang menyeberangi Teluk. Dia berkata bahwa Yang Mulia memerintahkan melakukan demikian. Sebenarnya saya tak tega membiarkannya pergi karena saya tahu ia bukan perenang yang baik, kata wanita itu dengan sedih. Tiba-tiba datang seorang pengawal istana melapor. Yang Mulia, Abu Nawas ditemukan. Pengawal kemudian bercerita, jika pada larut sore 3 nelayan di pantai melihat seorang pria berenang. Ketika mereka mendekatinya, mereka tahu bahwa yang berenang adalah Abu Nawas. Karena terlihat sangat lelah, maka mereka membantu Abu Nawas mencapai pantai. Tapi tak lama setelah itu, Abu Nawas malah pingsan. Berita itu pun menyebar dengan cepat hingga sampai ke telinga pengawal istana. Tak lama setelah itu, raja dan beberapa pengawal pergi ke pantai. Baginda raja lalu duduk di samping Abu Nawas. Abu, kata raja sambil menggoyang-goyangkan tubuh Abu Nawas. Ia membuka matanya dengan pelan. Baginda raja sangat senang. Ia memegang tubuh si pria cerdik itu dengan erat. Ia terlihat sangat menyesal karena telah menyebabkan Abu Nawas menderita. Abu Nawas tersenyum tipis ketika sang raja memeluknya dan mengatakan, "Kau hebat, Abu Nawas." Abu Nawas memberi upah untuk pencuri barang belanjaannya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas pergi ke pasar untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sebab semalam ia mendapati barang-barang kebutuhan di rumahnya sudah habis. Terlihat Abu Nawas sangat sibuk memilih bahan-bahan kebutuhan di pasar. Barang belanjaan yang sudah dibayar satu persatu ia masukkan ke dalam keranjang, dan tak terasa keranjang miliknya sudah penuh. Barang belanjaan pun terlalu banyak. Abu Nawas tidak kuat mengangkat keranjang miliknya yang sudah penuh. Lalu ia berinisiatif meminta bantuan seorang kuli panggul untuk membawakan barang belanjaannya. Abu Nawas mencari kuli panggul hingga pandangannya tertuju pada seorang lelaki yang berbadan kekar dan tegap. Dia berpikir pastilah orang tersebut kuat untuk membawakan belanjaannya yang berat hingga sampai di depan rumahnya. "Hei kamu, kemari, tolong bawakan belanjaan saya, nanti kamu saya beri upah," ucap Abu Nawas. "Baik tuan," balas orang tersebut.
Abu Nawas lalu pulang bersama kuli panggul yang membawakan barang belanjaannya. Abu Nawas berjalan di depan kuli panggul, sekalian menunjukkan arah menuju tempat tinggalnya. Abu Nawas terlalu asik berjalan dengan santai sampai ia tidak menyadari kalau si kuli panggul sudah tidak berjalan di belakangnya. Kuli panggul tersebut kabur membawa barang belanjaan milik Abu Nawas. Seminggu pun berlalu, Abu Nawas mencoba mengikhlaskan dan melupakan kejadian itu. Hari ini ia kembali ke pasar untuk kembali belanja kebutuhan sehari-hari. Saat ia sedang asik memilih-milih barang, tiba-tiba salah satu kawannya menghampiri. "Hei Abu Nawas, tadi aku melihat orang yang mencuri belanjaanmu tempo hari," kata teman Abu Nawas. "Mana orangnya?" tanya Abu Nawas. "Itu dia, ayo kita tangkap dan minta ganti rugi," ajak kawannya. Namun yang dilakukan Abu Nawas membuat kawannya heran. Ia justru lari dan bersembunyi di suatu warung untuk menghindari kuli panggul yang membawa lari belanjaannya tersebut. "Sebenarnya apa sih yang kamu lakukan? Kenapa malah sembunyi?" tanya temannya heran. "Begini kawan, kuli panggul itu sudah membawakan belanjaanku selama seminggu, sedangkan aku belum memberinya upah. Aku takut dia akan menagih upahnya. Pasti tujuannya ke pasar mencariku, makanya aku bersembunyi," jawab Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, kawannya itu meninggalkan dan berkata, "Kamu memang aneh Abu Nawas." Cara Abu Nawas menurunkan hujan. Kisahnya bermula ketika Abu Nawas melakukan kesalahan yang membuat Baginda Raja sangat marah. Baginda Raja memerintahkan pasukan istana untuk secepatnya menangkap Abu Nawas. Sementara sosok humoris itu yang sedang berada di rumah memberitahukan kepada istrinya, "Wahai istriku, sepertinya aku harus meninggalkan kampung halaman untuk beberapa waktu," ucap Abu Nawas. "Ada masalah apa lagi wahai suamiku? Kenapa engkau terlihat ketakutan?" tanya sang istri yang sangat khawatir. "Aku telah membuat kesalahan yang membuat Baginda Raja murka. Aku yakin tidak lama lagi pasukan istana datang kemari untuk menangkapku," jawab Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas mengemas bajunya ke dalam tas dan segera pergi meninggalkan rumah. Ternyata dugaan dia benar. Selepas kepergiannya, beberapa prajurit istana datang menggeledah rumah Abu Nawas. "Mana Abu Nawas?" tanya salah satu prajurit kepada istri Abu Nawas. "Dia sudah pergi meninggalkan kampung ini," jawab istri Abu Nawas. Para prajurit pun langsung balik ke istana menghadap Baginda Raja. "Mana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, Abu Nawas sudah tidak ada di rumahnya," kata istrinya. "Dia sudah meninggalkan kampung ini," jawab salah satu prajurit. "Kurang ajar, dia coba menghindari hukuman," pikir Baginda Raja. Sementara Abu Nawas mulai mengembara dan berpindah-pindah tempat dari kampung satu ke kampung yang lainnya. Suatu ketika dalam pengembaraannya, Abu Nawas melintasi sebuah dusun yang sedang dilanda musim kemarau. Abu Nawas yang mengenakan jubah dan sorban layaknya ulama besar sempat membuat perhatian warga. Mereka mengira Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirim seorang waliullah untuk menolong dusunnya yang sedang mengalami musim kemarau. Para warga pun segera mengerumuni Abu Nawas. "Assalamualaikum Syekh. Sudilah kiranya Tuan Syekh mampir sebentar di rumah kami," pinta kepala dusun. Abu Nawas pun sudah menolaknya. Namun karena para warga memaksa, ia pun mau tidak mau menerima ajakan mereka ke rumah kepala dusun. Abu Nawas dijamu berbagai macam hidangan dan diperlakukan istimewa layaknya raja. "Apa yang membuat kalian memperlakukanku sedemikian istimewa, padahal kalian tidak mengenalku?"
Tanya Abu Nawas. Begini Tuan Syekh, dari penampilan Tuan, kami yakin kalau Tuan adalah ulama besar yang dikirim Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu desa kami, jawab kepala dusun. Memangnya apa yang menimpa desa kalian? Tanya Abu Nawas lagi. Sudah berbulan-bulan desa kami mengalami musim kemarau, tanaman-tanaman mati, air persediaan kami tinggal beberapa ember. Doakanlah desa kami wahai Tuan Syekh, agar desa kami diturunkan hujan, jelas kepala dusun. Abu Nawas terdiam mendengar keluhan mereka. Ia juga berbulan-bulan tidak mandi dan bajunya sudah lama tidak dicuci. Padahal tujuannya ke sini untuk menumpang mandi. Beberapa lama kemudian muncullah ide cemerlang di otaknya. Baiklah, aku akan memanjatkan doa kepada Allah supaya desa kalian diturunkan hujan. Tapi ada syaratnya, ujar Abu Nawas. Apa itu syaratnya Tuan Syekh? Kami bersedia melakukannya, balas kepala dusun. Syaratnya adalah kumpulkan semua air persediaan kalian dan ditaruh di tengah lapangan, perintah Abu Nawas. Para warga pun membawa air terakhir yang mereka miliki. Total air yang terkumpul hanya 2 ember. Kemudian air tersebut ditaruh di tengah lapangan. Abu Nawas melepas bajunya dan mencucinya dengan air di ember pertama. Sedangkan air di ember kedua dia gunakan untuk mandi. Melihat hal itu, para warga pun menjadi terkejut. Wahai Tuan Syekh, itu air terakhir persediaan kami yang rencananya untuk minum anak-anak kami, ucap salah satu warga. Perbuatan Abu Nawas ini tentunya mengundang reaksi kemarahan warga. Ada yang mencemooh, ada yang membentak, ada pula yang menghujat. Namun di tengah kegaduhan itu, Abu Nawas dengan tenang mengangkat bajunya yang dicuci, lalu menjemurnya, dan perkataan para warga tidak dihiraukannya. Para warga bertambah emosi sehingga hendak memukulinya. Tapi niat mereka langsung terhenti karena tiba-tiba terdengar suara guntur yang disusul hujan lebat. Penduduk pun lupa dengan marahnya, bahkan sebaliknya. Mereka berebutan mencium tangan Abu Nawas dan mulai berteriak kegirangan menyambut datangnya hujan yang sudah lama ditunggu. Saat itu sang kepala dusun menghampiri Abu Nawas. Tuan Syekh, sebenarnya doa apa yang Tuan panjatkan sehingga langit berkenan menurunkan hujan? Tanya kepala dusun. Dengan polosnya Abu Nawas menjawab, begini, doaku biasa saja, tapi jubahku ini tinggal satu dan tidak pernah dicuci selama berbulan-bulan. Bila aku menjemurnya, pasti hujan akan turun deras. Mungkin karena langit tidak tahan dengan bau jubahku ini, celetuk Abu Nawas cengengesan. Mendengar hal itu, sontak para warga langsung tertawa terpingkal-pingkal. Sejak saat itu Abu Nawas mulai menetap di sana sembari menunggu kemarahan Baginda Raja reda. Jangan pernah menitipkan uang dengan Abu Nawas jika tidak mau rugi. Dikisahkan, ada seorang tuan tanah tetangga Abu Nawas yang kaya raya. Hampir semua warga di desa setempat bekerja di perkebunan milik tuan tanah tersebut. Tapi tuan tanah itu memiliki sifat yang kikir dan pelit. Tidak hanya itu, dia juga berprofesi sebagai rentenir. Abu Nawas yang bijaksana resah atas sifat tetangganya itu. Dia berpikir keras bagaimana cara agar sang tuan tanah bertobat dan tidak melakukan profesinya itu. Setelah perenungan yang dalam, ide cemerlang Abu Nawas muncul. Keesokan harinya, Abu Nawas menemui kawan-kawannya yang sedang asik tongkrongan di warung. Dia bercerita, semalam aku mendapatkan wangsit dalam mimpiku yang tidak bisa aku tolak. Apa isi wangsit itu, wahai Abu Nawas? Timpal salah satu kawan Abu Nawas. Wangsit itu
Apapun yang dititipkan padaku akan beranak, sahut Abu Nawas. Maksudnya apa wahai Abu Nawas? Tanya kawan-kawannya. Ketika kalian menitipkan benda seperti ayam kepadaku, maka dalam beberapa hari akan beranak dan bertambah. Begitupun ketika kalian menitipkan uang atau aku meminjam uang kepada kalian. Beberapa hari kemudian uang itu akan beranak dan bertambah, kata Abu Nawas. Sebagian kawan percaya, sebagian kawan lainnya tidak percaya. Mereka berpikir ini akal bulus Abu Nawas agar bisa meminjam uang. Aku akan menitipkan 1 ekor kambing padamu nanti sore, kata salah satu kawan. Aku akan menitipkan 2 dinar uang kepadamu, timpal kawan yang lainnya. Ternyata setelah 5 hari berlalu, kambing dan uang yang dititipkan kepada Abu Nawas benar-benar beranak. Dari kambing 1 ekor dikembalikan menjadi 5 ekor. Begitupun uang yang dititipkan. Dari 2 dinar dikembalikan menjadi 5 dinar. Berita kehebatan Abu Nawas ini tersebar luas ke penduduk desa. Berita itu sampai pada telinga tuan tanah yang pelit dan berprofesi sebagai rentenir. Suatu hari, tuan tanah bersama para pengawalnya mendatangi rumah Abu Nawas. Dia menanyakan, "Wahai Abu Nawas, adakah keperluan yang kamu butuhkan kepadaku? Katakan saja, nanti aku bantu, jangan sungkan-sungkan." "Maaf tuan tanah, sepertinya saat ini saya tidak sedang membutuhkan apa-apa," kata Abu Nawas. "Baiklah, nanti kalau kamu perlu apa-apa, datanglah kepadaku, jangan sungkan-sungkan," timpal tuan tanah dengan senyum yang ramah. Kemudian berlalu meninggalkan Abu Nawas. Suatu sore, Abu Nawas merasa lapar. Dia sudah tidak mempunyai apapun di dalam rumah untuk dimakan. Kemudian dia teringat tuan tanah dan rencananya dulu. Abu Nawas langsung mendatangi rumah tuan tanah. Dia meminjam 3 butir telur untuk dimakan. 5 hari kemudian, Abu Nawas mengembalikan telur tersebut. Tuan tanah kaget ketika membuka bingkisan dari Abu Nawas. "Kenapa jadi 5 butir, wahai Abu Nawas?" tanya tuan tanah pura-pura tidak tahu seraya tersenyum. "Apakah tuan tidak tahu? Apapun yang dititipkan atau dipinjamkan kepadaku akan beranak dan bertambah banyak," kata Abu Nawas. Tuan tanah tersenyum, kemudian menawarkan pinjaman kepada Abu Nawas. Tapi Abu Nawas menolak dengan dalih sedang tidak butuh. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali ke rumah tuan tanah. Abu Nawas hendak meminjam uang 1000 dinar. Jumlah itu terbilang sangat banyak. Dengan uang itu, tuan tanah bisa menggaji semua karyawan-karyawannya. Tuan tanah langsung membuka berangkas uangnya, lalu menyerahkan sejumlah uang yang dibutuhkan Abu Nawas. "Ini uangnya, wahai saudaraku," kata tuan tanah. Abu Nawas langsung pulang ke rumah. Pada sisi lain, tuan tanah sedang berkhayal uangnya akan kembali berlipat-lipat di kemudian hari. Hari berganti hari. Tuan tanah tidak sabar menunggu Abu Nawas mengembalikan uangnya dengan jumlah yang berlipat ganda. Tidak terasa, 5 hari berlalu. Abu Nawas tidak kunjung datang. 1 bulan kemudian, Abu Nawas juga tidak mengembalikan uang milik tuan tanah. "Wahai Abu Nawas, sudah 1 bulan saya menantimu, tapi kamu tidak datang juga ke rumahku," kata tuan tanah. "Oh iya tuan, sebenarnya saya akan ke rumah tuan, namun saya sangat sibuk. Berhubung tuan sudah ada di rumah saya, sekalian ada yang ingin saya bicarakan," kata Abu Nawas beralasan. "Tidak apa-apa saudaraku, silakan, apa yang ingin kau bicarakan?" timpal tuan tanah. "Sebenarnya uang yang tuan pinjamkan kepadaku boro-boro beranak.
3 hari kemudian malah mati tidak tersisa, terang Abu Nawas. Apa maksudmu Abu Nawas? Tanya Tuan Tanah sambil emosi. Kamu mau mempermainkanku ya? Sambung Tuan Tanah. Tidak Tuan, tapi itulah kenyataannya, kata Abu Nawas. Tidak terima dengan itu, Tuan Tanah melaporkan Abu Nawas kepada pengadilan. Ia menuntut Abu Nawas agar dihukum karena telah menghilangkan uang dengan jumlah yang sangat besar. Saat keduanya dihadapkan pada hakim, Tuan Tanah berkata, "Wahai hakim yang mulia, Abu Nawas telah menipuku. Katanya uang yang dipinjamkan kepadanya akan beranak. Tapi kenyataannya dia tidak sepeser pun mengembalikan kepadaku. Saya minta Abu Nawas dihukum," katanya. Hakim kemudian bertanya kepada Abu Nawas, "Apakah benar seperti itu, wahai Abu Nawas?" Tanya hakim. "Wahai hakim yang mulia, saya tidak menipu dia sama sekali," kata Abu Nawas. "Lalu kenapa kamu tidak mengembalikan uangnya?" tanya hakim. "Dari awal sudah aku katakan kepadanya, wahai hakim, apapun yang dititipkan kepadaku akan beranak. Dan kebetulan uang yang ia titipkan kepadaku bukannya beranak tapi malah mati. Aku tidak mungkin mengembalikannya karena telah mati. Bukankah sesuatu yang beranak pasti bisa mati?" kata Abu Nawas menjelaskan. Sang hakim manggut-manggut dan membenarkan perkataan Abu Nawas. "Memang segala sesuatu yang beranak cepat atau lambat akan mati," kata hakim. Dengan ini, Abu Nawas dibebaskan dari segala tuntutan dan tidak berkewajiban mengembalikan uang tanah. Abu Nawas sayembara bawa air laut tawar. Kisah Abu Nawas kali ini berawal dari Baginda Raja yang memiliki seorang menteri kepercayaan dan senantiasa mendampingi. Menteri itu bernama Abu Jahal. Namun kepercayaan yang diberikan Baginda Raja sering dimanfaatkan oleh Abu Jahal untuk memperkaya diri. Terkadang ia meminta upeti kepada rakyat dengan mengatasnamakan Baginda Raja. Hal ini tentu saja membuat Abu Nawas geram, tapi tidak berani mengadukannya ke Baginda Raja. Sebab dengan kedudukan yang dimiliki, Abu Jahal bisa saja memutarbalikkan fakta dan menuduh Abu Nawaslah pelakunya. Seiring berjalannya waktu, penasihat istana meninggal dunia. Baginda Raja sangat kehilangan dan belum bisa menemukan penggantinya. Jadi untuk sementara waktu, jabatan penasehat istana masih kosong, belum ada yang mendudukinya. Kesempatan ini segera dimanfaatkan Abu Jahal. Ia ingin sekali menduduki jabatan tersebut. Dengan begitu, ia bisa lebih leluasa mempengaruhi Baginda Raja. Segala cara Abu Jahal lakukan. Di depan Baginda Raja, Abu Jahal terus mencari muka agar terpilih menjadi penasehat istana. Tapi sayangnya ambisi Abu Jahal ini harus kandas di tengah jalan. Karena tidak berapa lama, Baginda Raja justru memilih Abu Nawas untuk jadi penasehat istana. Keputusan Baginda Raja ini tentu saja membuat Abu Jahal kecewa, sehingga ia menaruh dendam kepada Abu Nawas. Suatu hari ketika Abu Jahal melihat Abu Nawas sedang duduk bersama Baginda Raja, timbul pemikiran di kepalanya. Seharusnya aku yang duduk di tempat Abu Nawas. Abu Nawas tidak pantas duduk di situ. Abu Nawas itu apa dia? Tidak mampu mengurus masalah kerajaan. Pantasnya dia jadi pelawak istana, gerutu Abu Jahal dalam hati. Merasa kecewa dengan keputusan Baginda Raja, Abu Jahal lalu menyampaikan keberatan. Pada suatu hari, saat Baginda Raja sedang duduk sendirian di singgasananya, Abu Jahal menghadap dan berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba izin menghadap Baginda Raja." Baginda Raja terkejut melihat Abu Jahal yang tiba-tiba menghadapnya.
Ada apa Abu Jahal? Apa yang ingin kau sampaikan? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, hamba rasa Abu Nawas tidak pantas menjabat sebagai penasihat istana. Karena menurut hamba, dia tidak tahu apa-apa soal negara. Abu Nawas itu apa keahliannya? Cuma melucu, tutur Abu Jahal. Tapi bukankah Abu Nawas terkenal cerdas? Dia juga seorang yang jujur, ujar Baginda Raja. Apakah Paduka sudah meragukan kejujuran saya? Tanya Abu Jahal. Bukan seperti itu, kamu kan sudah menduduki jabatan menteri istana. Jadi wajar kalau Abu Nawas yang mengisi jabatan penasehat istana, jawab Baginda Raja. Tapi hamba lebih berpengalaman Paduka yang mulia. Apalagi mengenai kenegaraan, hamba juga ahli berperang. Tubuh hamba kekar dan perkasa. Lalu hamba sudah lama berbakti kepada Baginda Raja. Hamba rasa hambalah yang lebih pantas menjadi penasehat istana, ucap Abu Jahal. Melihat ambisi Abu Jahal yang begitu besar ingin menjadi penasehat istana, Baginda Raja akhirnya membuat keputusan. Ia ingin mengadakan sayembara antara Abu Nawas dan Abu Jahal. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk datang ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang menghadap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Hei Abu Nawas, Abu Jahal sangat menginginkan jabatan penasehat istana. Dia minta supaya jabatanmu diganti olehnya. Tapi aku juga tidak mungkin memecatmu begitu saja. Biar adil, maka aku putuskan akan mengadakan sayembara untuk kalian berdua. Siapa yang jadi pemenangnya, maka dialah yang berhak menjadi penasehat istana, jelas Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam dan berpikir, Abu Jahal pasti punya rencana busuk. Jangan sampai dia jadi penasehat istana. Bisa-bisa rakyat makin tertindas oleh kelakuannya, pikir Abu Nawas. Ampun Paduka yang mulia, kalau boleh tahu sayembara apa yang hendak diberikan? Tanya Abu Nawas. Aku ingin masing-masing dari kalian membawakan 1 gentong air laut, tapi yang rasanya tawar, perintah Baginda Raja. Abu Nawas dan Abu Jahal langsung terkejut mendengar permintaan Baginda Raja yang aneh itu. Sekarang pulanglah kalian berdua dan besok kembali ke sini dengan membawa air laut yang rasanya tawar, kata Baginda Raja melanjutkan. Sesampainya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan dan mencari tahu keberadaan laut yang airnya tawar. Mana ada air laut yang rasanya tawar? Orang secerdik apapun tidak akan bisa melakukannya, pikir Abu Nawas. Sementara itu Abu Jahal mulai berbuat curang. Ia memasukkan air sumur ke gentong untuk dibawanya ke istana. Baginda Raja pasti percaya meskipun aku berkata bohong. Karena aku tahu, aku adalah menterinya yang paling dipercaya, kata Abu Jahal dalam hati. Keesokan harinya, Abu Nawas dan Abu Jahal datang ke istana dengan membawa gentong masing-masing. Bagaimana? Apa kalian sudah mendapatkan airnya? Tanya Baginda Raja. Sudah Paduka yang mulia, jawab Abu Jahal dan Abu Nawas serempak. Kemudian Abu Jahal maju lebih dulu menyerahkan gentongnya. Ini Paduka, air laut permintaan Paduka, ucap Abu Jahal. Baginda Raja lalu mencicipi air yang dibawa Abu Jahal. Bagus Abu Jahal, air ini rasanya tawar. Tapi benarkah ini berasal dari laut? Tanya Baginda Raja. Benar sekali Paduka, hamba sengaja mengambilnya dari laut yang tidak diketahui oleh banyak orang, jawab Abu Jahal penuh percaya diri. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas menyerahkan gentong miliknya. Ketika Baginda Raja mencicipi air yang ada di gentong Abu Nawas, ia pun langsung berkata, Hei Abu Nawas, kenapa rasanya masih asin dan getir? Yang aku minta air laut rasa tawar, ucap Baginda Raja.
Ampun Paduka yang mulia, tapi memang begitulah rasa air laut, balas Abu Nawas. Baiklah, karena lomba ini dimenangkan Abu Jahal, tentu dia yang akan menjadi penasehat istana, tutur Baginda Raja. Mendengar itu Abu Jahal sangat kegirangan, sudah tidak sabar ingin menduduki jabatan tersebut. Ternyata sangat mudah mengelabuhi Baginda Raja, pikir Abu Jahal. Tapi tiba-tiba Baginda Raja kembali berkata, "Hai Abu Jahal, di mana kamu menemukan laut yang airnya tawar? Antarkan aku ke sana sekarang. Aku ingin mandi di sana," titah Baginda Raja. Seketika wajah Abu Jahal menjadi pucat, tubuhnya lemas dan gemetaran. "Anu Paduka yang mulia, hamba kenapa? Kalau kamu tidak bisa membuktikannya, berarti kamu telah membohongiku," ucap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, air yang hamba bawa memang bukan air laut, tapi air dari sumur," kata Abu Jahal ketakutan. "Kamu lancang Abu Jahal, kamu kira aku anak kecil yang mudah dikelabui? Karena kamu telah berani berbohong, maka sebagai hukumannya kamu bukan hanya gagal jadi penasehat istana, tapi juga akan dipecat dari menteri. Kamu juga harus menjalani hukuman penjara," bentak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk menangkap Abu Jahal dan memasukkannya ke penjara. Kini tinggallah Abu Nawas di hadapan Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, bukankah kamu terkenal cerdik? Bisa saja kamu membohongiku, dan dengan kecerdikanmu itu kamu tentu bisa menutupi kebohonganmu. Tapi kenapa tidak kau lakukan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba memang cerdik, tapi hamba bukan pembohong. Secerdik apapun manusia, tidak akan ada yang bisa mengubah rasa air laut menjadi tawar," terang Abu Nawas. "Kamu benar Abu Nawas, itulah orang yang saya cari untuk menduduki jabatan sebagai penasehat istana. Cerdik dan jujur," kata Baginda Raja tersenyum puas. Abu Nawas menginap di rumah pencuri. Kecerdikan Abu Nawas mengerjai seorang pencuri seakan tidak ada habisnya. Kali ini dia kembali mengerjai pencuri saat hendak beraksi di rumahnya. Suatu malam saat sedang tidur pulas, Abu Nawas dikagetkan suara berisik dari ruang tengah rumahnya. Kemudian dia turun dari tempat tidur dan beringsut menuju pintu kamar untuk mengintip. Melalui lubang kunci dilihatnya ada seorang pencuri sedang memasukkan barang-barang miliknya ke karung besar. Hampir semua barang di ruang tengah rumahnya diambil tanpa tersisa sedikit pun. Setelah selesai dengan aksinya, si pencuri memanggul karung besar berisi barang-barang curian itu ke atas bahunya, lalu kabur lewat jendela. Melihat hal itu, Abu Nawas sengaja membiarkannya. Dia tidak berteriak minta tolong ataupun menghardik si pencuri, karena ingin membuatnya kapok tanpa harus menggunakan kekerasan. Ketika si pencuri sudah berjalan keluar rumah dengan membawa barang-barang curian, diam-diam Abu Nawas mengikutinya dari belakang. Setelah menempuh perjalanan lumayan jauh, si pencuri terlihat kelelahan. Bagaimana tidak, sebab barang curian yang dibawa sangatlah banyak. Akhirnya sampailah si pencuri di depan rumahnya. Dia segera masuk dan beristirahat. Saking capeknya, pencuri itu sampai lupa menutup pintunya kembali. Sehingga dengan mudah Abu Nawas ikut masuk ke rumahnya. Tidak lama kemudian, si pencuri mulai membuka karung dan mengambil barang-barang hasil curiannya. Dari mulai barang-barang berharga sampai barang-barang rumah tangga seperti gelas, piring, hingga mangkok. Si pencuri lalu meletakkan semua barang-barang tersebut sesuai tempatnya, seolah baru pindah rumah. Sementara Abu Nawas terus mengamati dari belakang sambil duduk santai. Merasa curiga ada orang di sekitarnya, si pencuri pun menoleh ke belakang. Betapa kagetnya dia melihat Abu Nawas ada di dalam rumahnya. "Kenapa kau ada di sini?"
Tanya si pencuri setengah ketakutan. Kamu tidak tahu ya, rumahku sekarang di sini, jawab Abu Nawas. Kenapa bisa begitu? Ini rumahku, balas si pencuri. Kalau kemarin ini memang rumahmu, tapi sekarang sudah jadi rumahku, karena aku sudah pindah ke sini, ujar Abu Nawas. Pindah? Pindah bagaimana maksudmu? Tanya si pencuri kebingungan. Coba lihat, semua barang di rumah ini, semuanya adalah milikku. Jadi rumah ini adalah milikku, jelas Abu Nawas. Kalau kau mengusirku, aku akan berteriak bahwa kamu telah mencuri barang-barangku, dan aku akan memukulimu, ancam Abu Nawas. Dikarenakan tidak ingin memperpanjang masalah, si pencuri membiarkan Abu Nawas menetap di rumahnya. Selama seminggu menetap di sana, Abu Nawas selalu menghabiskan roti yang akan dimakan si pencuri. Belum lagi susu dan madu yang disiapkan di dalam lemari dengan lahapnya Abu Nawas habiskan semua. Selama itu pula setiap hari si pencuri terpaksa tidur dengan menahan rasa lapar. Kalau begini bukan aku yang merampok, tapi dia yang merampok semua makananku, pikir si pencuri merasa kesal. Esok harinya si pencuri menghampiri Abu Nawas. Tuan, bagaimana caranya supaya Tuan kembali ke rumah Tuan? Tanya si pencuri. Sudah dibilangin, aku sudah pindah di sini. Sekarang ini adalah rumahku. Buktinya barang-barangku ada di sini semua, tegas Abu Nawas. Jadi kalau aku kembalikan semua barang-barang ini ke rumah Tuan, Tuan juga akan kembali? Tanya si pencuri. Tentu saja, kalau di sini sudah tidak ada barang-barangku, jadi ini bukan rumahku lagi, balas Abu Nawas. Akhirnya dengan susah payah si pencuri mengembalikan semua barang-barang Abu Nawas ke rumahnya. Sejak saat itu, Abu Nawas tidak lagi berada di rumah si pencuri. Si pencuri pun tobat dan kini menjadi lebih tenang. Ia tidak ingin lagi berurusan dengan Abu Nawas.